Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian Bilal dan terima kasih telah menonton video ini. Di sini saya akan mereview mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang telah disampaikan oleh Pak Zaki. Jawa kuno dulu menganut animisme dan dinamisme. Sebelum Islam datang, dulu orang Jawa menganut agama Kapitayan. Kapitayan adalah ajaran yang sesembahan utamanya bernama Sang Hyang Taya. Tokoh mitologinya adalah Semar. Sang Hyang Taya memiliki makna hampa atau suwung. Agama Kapitayan juga mempunyai ritual dan ibadah di sanggar dengan memberikan sesajen berupa tumpeng dan tumpi kepada Sang Hyang Tunggal. Hal tersebut dilakukan sekarang, akan tetapi diakulturasikan dengan Islam dan syariatnya pun juga diganti dengan syariat Islam. Yang kedua ada pengertian dan budaya Jawa. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bentuknya sistem agama, politik, adat, bahasa, perkakas, dan lain-lainnya. Keindahan beragama dan berbudaya sangat banyak ditemui di Indonesia. Seperti contohnya kita sholat menggunakan sarung, berpakaian batik dan songkok, dan itu sah-sah saja dalam beragama. Secara naluri manusia ingin menjaga budayanya. Hegel berkata, kebudayaan merupakan bentuk nyata dari agama. Agama datang merubah kebudayaan. Agama berperan untuk mengubah kebudayaan yang bersifat merugikan manusia itu sendiri yang memiliki budaya tersebut. Selanjutnya ada Islam dan budaya. Islam menerima kebudayaan. Dalam pengertiannya, budaya berbentuk seperti apapun, Islam dapat masuk. Dan ini adalah bentuk kelunturan dari agama Islam sendiri. Dimanapun, tanpa mengubah esensi yang agama Islam juga mengubah kebudayaan. Di mana sebuah kebudayaan yang menurut Islam kurang pas, Islam datang untuk merekonstruksikan kebudayaan tersebut untuk lebih baik tanpa mengubah esensinya. Begitulah Islam menolak kebudayaan. Islam menolak kebudayaan yang bersifat merugikan. Selanjutnya ada kaitan nilai Islam Jawa pada aspek ritual. Ritual itu kalau menurut KBBI adalah yang berkaitan dengan suatu seremonial atau sesuatu yang dilakukan terus-menerus pada saat waktu tertentu. Terjadi akulturasi pada saat Islam masuk ke daerah Jawa, maka Islam hanya seperti air mengalir. Karena pada saat Islam datang di tanah Jawa, Islam hanya mengikuti budaya Jawa. Kecuali ada beberapa yang menyalahi aturan Islam. Kalau di filosofi Jawa ada istilah jadilah air jangan menjadi batu. Ya memang batu itu simbol tegas dan teguh pendirian. Akan tetapi dalam konteks beragama dan berbudaya ini sangat tidak baik. Karena kalau menjadi seperti batu, dia akan menolak segala unsur kebudayaan yang tidak selaras dengan apa yang dia yakini. Selanjutnya ada pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam yang diistilahkan oleh Gus Dur adalah Islam yang Indonesia. Konsep pribumisasi Islam sendiri tentunya ingin memberikan cara pandang Islam menyikapi dan memahami agama tidak hanya dari luarnya saja. Dalam hal ini Islam datang dari Arab. Akan tetapi nilai Islam yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari bukan budaya Arab yang harus disamaratakan dan diterapkan dalam kehidupan beragama. Prinsip pribumisasi Islam ada dua. Yang pertama, bahwa proses Islamisasi itu diakomodasikan dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing. Yang kedua, menolak Arabisasi, yaitu proses menyamakan dan praktik keagamaan masyarakat Muslim Timur Tengah. Selanjutnya ada santri, priayi, dan abangan. Melihat Jawa dari kacamata Grits, orang antropolog, yang dalam penelitiannya yang dilakukan di Kediri, Jawa Timur, menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat Jawa itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada santri, priayi, dan abangan. Yang selanjutnya ada dakwah Wali Songo. Salah satu pernyataan yang berkaitan tentang Wali Songo adalah bagaimana dakwah yang dilakukan Wali Songo bisa berhasil di Indonesia, padahal sebelumnya ada agama Hindu dan Buddha. Jawabannya adalah karena dakwah yang dilakukan Wali Songo secara bertahap dan lembut. Dakwah yang dibawakan Wali Songo menyesuaikan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dakwah dilakukan melalui kebudayaan seperti gamelan, wayang, dan lain-lain. Selanjutnya ada Islam Jawa dan Sufisme. Islam Jawa dan Sufisme adalah dua hal yang sangat berdekatan. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak melalui jalur peperangan, melainkan jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan juga tasawuf. Mengapa demikian? Karena Islam adalah agama cinta yang dimana bisa dimaksudkan sebagai kebaikan, cinta sesama, bukan agama yang penuh dengan kekerasan. Di dalam Islam Jawa itu ada muatan-muatan Sufisme, tasawuf, dan itu sudah diwariskan kepada kita supaya kita dapat mempelajari, merawat, dan mempraktekkan agar kita tidak kehilangan apa yang telah diwariskan pada pendahulu-pendahulu kita. Sekian review podcast mata kuliah
Islam dan budaya Jawa. Semoga bermanfaat, dan ingin tahu lebih lengkapnya, saya akan share link podcast di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.